Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dinda Hafizat Naidlina dengan NIM 230170042. Saya mahasiswa Prodi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Ilmu Budaya Dasar. Tanpa berlama-lama, mari kita ke videonya. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa yang akan saya bahas dalam video kali ini, yaitu salah satu materi dalam mata kuliah Ilmu Budaya Dasar, yaitu manusia dan kegelisahan. Berikut pembahasannya. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian mengenai manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu pengertian mengenai kegelisahan. Kegelisahan berasal dari kata gelisah yang artinya rasa tidak tentram di hati, merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar, cemas, dan sebagainya. Kegelisahan menggambarkan seseorang yang tidak tentram hati maupun perbuatannya. Kegelisahan itu timbul sebenarnya dibuat oleh diri kita sendiri. Menurut Sigmund Freud, ahli psikoanalisa, berpendapat bahwa ada 3 macam kecemasan, yaitu kecemasan kenyataan atau objektif, kedua kecemasan neurotik, dan ketiga kecemasan moral. Untuk pengertiannya, yang pertama ialah kecemasan objektif, yaitu pengalaman perasaan sebagai akibat pengamatan atau bahaya dari dunia luar. Bahaya yaitu sikap keadaan dalam lingkungan seseorang yang mengancam untuk mencelakainya. Yang kedua yaitu kecemasan neurotik atau syaraf. Kecemasan ini timbul karena pengamatan tentang bahaya dari naluriah. Menurut Sigmund Freud, kecemasan ini dibagi 3 macam, yakni pertama, kecemasan yang timbul karena penyesuaian diri dengan lingkungan. Yang kedua, fobia, yaitu bentuk ketakutan yang tegang dan irasional. Fobia sendiri adalah intensitas ketakutan melebihi proporsi yang sebenarnya dari objek yang ditakutkan tersebut. Yang ketiga, rasa gugup, gagap, dan sebagainya. Reaksi gugup ini adalah perbuatan meredakan diri yang bertujuan untuk membebaskan seseorang dari kecemasan neurotis yang sangat menyakitkan. Dan yang terakhir yaitu kecemasan moral. Kecemasan ini disebabkan karena pribadi seseorang, karena tiap pribadi memiliki bermacam-macam emosi seperti iri, benci, dendam, dengki, marah, gelisah, cinta, dan rasa kurang. Itu semua merupakan sebagian dari pernyataan individu secara keseluruhan berdasarkan konsep yang kurang sehat. Kemudian beralih ke bentuk-bentuk kegelisahan. Ada 3 macam, yaitu keterasingan, kesepian, dan ketidakpastian. Penjelasan mengenai ketiganya yaitu yang pertama, keterasingan. Merupakan hal-hal yang berkenaan dengan tersisihnya diri dari orang lain. Ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor intern yang berasal dari diri sendiri seperti merasa berbeda dengan orang lain, rendah diri, dan sebagainya. Kemudian faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari luar diri dan bisa saja bersumber dari faktor intern. Yang kedua, kesepian. Berasal dari kata sepi yang artinya sunyi, lengang, tidak ramai, dan sebagainya. Frustasi merupakan salah satu penyebabnya. Yang ketiga yaitu ketidakpastian, artinya tidak menentu, pikirannya, tujuan tidak jelas, pikiran kacau, dan sebagainya. Berikut sebab-sebab terjadinya ketidakpastian. Yang pertama obsesi, yaitu gejala neurosa karena adanya pikiran tertentu yang terus-menerus. Yang kedua foble, adalah rasa ketakutan yang tidak terkendali terhadap suatu hal tanpa diketahui sebabnya. Yang ketiga kompulsi, adalah keraguan-keraguan yang sangat pada hal yang telah dikerjakan, sehingga ada dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang serupa.
Yang keempat yaitu histeria, adalah neurosa jiwa yang disebabkan tekanan mental, kekecewaan, pengalaman pahit, dan sebagainya. Yang kelima yaitu delusi, adalah pikiran yang tidak beres karena berdasarkan suatu keyakinan palsu. Dan yang terakhir adalah halusinasi, yaitu khayalan yang terjadi tanpa rangsangan panca indera. Lanjut ke faktor terjadinya kegelisahan. Antara lain yaitu pertama, ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi kenyataan. Kedua, munculnya rasa takut dan tidak mampu. Ketiga, adanya dorongan kegelisahan dari dalam hati. Keempat, adanya rasa takut kehilangan sesuatu. Yang kelima, karena sedang menunggu sesuatu. Dan yang keenam adalah faktor dari luar. Kemudian, usaha-usaha untuk mengatasi kegelisahan. Dalam mengatasi kegelisahan, tentu saja kita harus mengutamakan berpikir positif. Berikut beberapa usaha untuk mengatasi kegelisahan. Yang pertama, bersikap tenang atau hadapi dengan tenang. Yang kedua, introspeksi diri. Dan yang ketiga, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sabar, tabah, dan ikhlas. Lalu, hubungan manusia dengan kegelisahan. Gelisah tergolong penyakit batin dan dapat menyerang siapa saja. Sebagai makhluk hidup, kita pasti pernah merasakan bagaimana perasaan gelisah datang menghampiri kita. Manusia akan merasakan kegelisahan pada waktu tertentu. Hubungan manusia dan kegelisahan sulit untuk dipisahkan karena perasaan gelisah pada manusia itu merupakan hal yang lumrah dihadapi ketika manusia sedang berada di situasi yang membuat khawatir sehingga pada akhirnya perasaan gelisah muncul. Kegelisahan yang timbul sebenarnya dibuat oleh diri kita sendiri. Hal ini terjadi karena keterbatasan manusia untuk mengetahui hal-hal yang akan datang atau hal-hal yang belum terjadi. Lanjut ke contoh kasus mengenai manusia dan kegelisahan. Saya mengambil contoh kasus mengenai budaya kasta di India menyebabkan tingginya angka pemerkosaan terhadap kasta rendah atau yang disebut kasta Dalit. Sistem kasta di India sudah melekat sejak seorang dari mereka terlahir ke dunia. Kasta tersebut menentukan banyak hal dalam kehidupan warga India, seperti pekerjaan, tingkat kesucian rohani, dan kelas sosial. Berikut susunan kasta tersebut meliputi. Yang pertama yaitu kasta Brahmana, yakni kasta yang disandang para rohaniawan. Yang kedua yaitu kasta Ksatria, untuk orang-orang pemerintahan. Yang ketiga yaitu kasta Waisya, untuk para petani dan nelayan. Dan yang terakhir ialah kasta Sudra, atau untuk golongan para pelayan. Golongan kasta paling bawah sering dipandang sebelah mata karena dianggap mengotori kesucian orang lain dan terlahir untuk dieksploitasi. Mereka yang menentang sistem kasta menamakan diri mereka dengan kasta Dalit. Upaya kasta Dalit untuk mendapatkan kesempatan seperti kasta atas selalu beresiko tinggi dan tak jarang menimbulkan kejahatan seksual bagi perempuan kasta Dalit. Budaya patriarki juga menjadikan status perempuan di India semakin terpinggirkan dan sulit mendapatkan keadilan. Menurut angka resmi pemerintahan, 10 perempuan Dalit diperkosa setiap harinya. Contoh kasusnya yaitu perempuan 19 tahun meninggal karena luka yang dideritanya setelah diperkosa secara massal oleh sekelompok pria. Perempuan tersebut berasal dari kasta Dalit dan pelaku tersebut berasal dari kasta yang lebih tinggi. Baik, mengapa saya memilih kasus ini sebagai contoh dari manusia dan kegelisahan, yakni sistem kasta yang melekat pada diri kasta rendah dan kasta Dalit menimbulkan kegelisahan dan kekhawatiran yang sangat besar bagi mereka. Mengingat kasta rendah selalu hidup dalam keeksploitasian dari kasta tinggi. Hidup mereka kerap kali mendapatkan kekerasan baik fisik maupun psikis. Hal itulah yang menyebabkan mereka selalu hidup dalam kegelisahan. Nah, video tadi mungkin sudah cukup untuk menjelaskan mengenai materi manusia dan kegelisahan. Dalam hidup ini, kita kerap kali mengalami kegelisahan. Bahkan saya sendiri pun memiliki kegelisahan di dalam hidup ini. Gak usah jauh-jauh, contohnya saya takut gagal, padahal saya belum mencoba. Tenang, hal itu menjadi hal yang lumrah dalam diri kita.
Tinggal bagaimana cara kita menghadapinya dan mengatasinya. Mungkin sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.